Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti, saya pemilik Pitik Obong Blangkon dan saya adalah binaan Jackpreneur Kecamatan Pasar Rebo. Awalnya membangun bisnis usaha Pitik Obong Blangkon itu karena saya hobi pelesiran, makan di jalanan. Dari situ saya terinspirasi membuat satu usaha kuliner yang menyajikan makanan yang mempunyai ciri khas tersendiri, diolah sendiri dengan jaminan bahan baku yang kita pahami kehigienisannya, kesehatannya, dengan proses-proses yang benar-benar kita jaga mutu dan kualitas masakannya agar yang menikmati menjadi ingin lagi, kembali lagi karena mereka merasa yakin bahwa makanan yang kita hidangkan tidak hanya lezat, sehat, tapi memang benar-benar membawa kenikmatan tersendiri dengan makan bersama keluarga, dengan teman-teman di tempat yang kami sediakan. Kami mulai usaha itu sejak tahun 2015. Alhamdulillah, karena komitmen kami menjaga kepuasan pelanggan dari hal-hal yang kami lakukan itu, sampai dengan saat ini kami tetap bertahan. Rata-rata semua produk di Pitik Obong Blangkon adalah produk unggulan, dan ini adalah salah satu produk unggulan kami yang sering kali dipesan oleh khalayak, baik itu instansi pemerintah maupun masyarakat sekitar. Ini adalah ayam bakar madu. Dan ini produk yang sangat ekonomis yang biasa ditawarkan dengan paket hanya 21.000, kita include dengan air mineral. 6 tahun berusaha di Pitik Obong Blangkon ini bukan tanpa hambatan, bukan tanpa kendala. Di awal tahun kami menjalankan usaha, ada beberapa hal yang banyak kami pelajari di situ. Dari proses pemilihan bahan baku, packing itu harus memilih sampai ke Gunung Sindur Depok dengan transportasi yang seadanya, dan di sana kami ketemu supplier ayam yang bisa kami yakini dia mampu mensuplai kami dengan sesuai dengan kebutuhan kami, dan tempat pemotongan ayam yang benar-benar bisa kami jaga kualitas produknya. Karena suatu ketika di tahun pertama kami berjualan, karena rasa kekhawatiran kami akan melonjaknya bahan baku di akhir tahun, kami memesan jumlah ekor ayam yang sangat banyak. Saat itu kami memesan 100 ekor ayam dengan harapan kami bisa menyimpan selama 7 hari dengan kestabilan harga. Ternyata itu rencana kami, tapi Tuhan berkehendak lain. Baru 2 hari kami menyimpan bahan baku tersebut harus rela kami buang ke kali karena mengalami pembusukan. Sebenarnya sih tidak terlalu berpengaruh jika kita mengolahnya, tapi karena komitmen kami ingin menyajikan hidangan yang sehat, sedikit kontaminasi dalam sebuah bahan baku kami tidak akan proses untuk penjualan. Jadi kami berkomitmen itu dan kami buang semua sebanyak 100 ekor ayam itu ke kali. Kenapa tidak kami berikan kepada orang? Karena kami pun tidak mau mendapatkan resiko ada yang
tercederai karena rasa kesayangan kami pada produk yang tidak layak guna. Makanya kami putuskan untuk dibuang ke kali. Itu untuk bahan baku. Dan untuk proses pemesanan tidak jarang di tahun pertama itu kami juga mengalami sebuah pengalaman di mana kami mendapatkan pesanan yang cukup banyak, 250 box paket tanpa DP, tapi ternyata pada saat di hari H tanpa konfirmasi dari si pelaku, sementara kami sudah siap, kami coba survei tempat pengiriman, ternyata tidak ada. Dan disitulah ada pembelajaran bagi kami, di mana untuk mencapai sebuah usaha itu butuh proses panjang, butuh pembelajaran, butuh pelajaran. Yang bisa kami pelajari di sini adalah ilmu, di mana kita tidak hanya mampu menjalankan usaha, tapi kita juga harus mempunyai ilmu bagaimana mengolah, menyimpan produk, bahan baku, memilih, membeli. Itu kita harus pelajari ilmunya, menyimpan sayur mayur agar tetap fresh dengan penyimpanan yang seperti apa agar tetap bisa digunakan untuk jangka waktu panjang. Dan proses keuangan, bagaimana cara kami menghandle pelanggan kami agar kita juga bisa membantu mereka sesuai kebutuhan mereka tanpa kita merasa seperti dibohongi. Banyak hal lagi yang terjadi, tapi dari dua hal ini mungkin rekan-rekan Jackpreneur bisa mengambil pembelajaran bahwa usaha itu tidak serta-merta karena keinginan, tapi juga kita harus mendapatkan ilmunya. Ilmu itu tidak serta-merta didapatkan dari sebuah buku, literatur, tapi pengalaman-pengalaman yang di-sharing oleh teman-teman sesama rekan Jackpreneur ataupun pengalaman-pengalaman pribadi itu bisa menjadikan pembelajaran. Jadi jangan pernah sungkan untuk berusaha, untuk mencari informasi bagaimana cara-cara kiat-kiat sukses dari sebuah usaha yang dimulai dari nol, dan jangan pernah mengeluh untuk kegagalan-kegagalan, di mana kegagalan itu adalah hanya sebuah keberhasilan yang tertunda. Secara tidak sengaja, karena informasi-informasi yang saya dapat, saya datangi unit kerja Jackpreneur di Pasar Rebo. Di sana saya meminta arahannya sesuai dengan SOP yang ada, apa sih yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan usaha saya. Yang pertama disampaikan adalah saya harus menyiapkan izin usaha UMKM. Di situ saya mengikuti proses dan prosedurnya dengan melengkapi semua dokumen-dokumennya. Hari itu juga kesiapan data saya, besok sekitar 5 hari kerja saya sudah mendapat informasi bahwa izin saya sudah selesai. Bisa dikatakan itu adalah langkah awal saya untuk menembus pasar lebih luas lagi. Karena ternyata dengan adanya izin UMKM di bawah binaan Jackpreneur Pasar Rebo, saya mendapatkan banyak kesempatan. Pertama yang saya sangat ingat adalah kesempatan di mana saya terdaftar untuk mengikuti kurasi tingkat wilayah. Sangat terkejut, sebuah apresiasi yang luar biasa terhadap diri saya sendiri, bahwa usaha saya tidak hanya untuk diri saya tapi bisa dinikmati oleh banyak halayak dari langkah awal mengikuti kurasi itu. Ditambah lagi ada banyak pelatihan yang diikuti, seperti pelatihan food handler, terus cara mengolah keuangan, cara memotivasi saling memotivasi bagaimana sesama rekan usaha di Jackpreneur. Jadi saran saya untuk teman-teman, untuk rekan-rekan pemula, nggak usah sungkan, nggak usah malu untuk datang dan bergabung kepada tim Jackpreneur Pasar Rebo. Dan harapan saya ke depannya, tim Jackpreneur Pasar Rebo tidak sungkan-sungkan, tidak patah semangat
tidak pernah merasa bosan untuk membangkitkan kami, karena adanya kami sukses saat ini dan kedepannya memang tidak lepas dari pendamping yang begitu telaten mendampingi kami. Itu yang dapat saya sampaikan agar semoga bisa mendapatkan gambaran untuk tim dan rekan-rekan untuk kedepannya kita bisa meraih sukses bersama.